Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 977 sangat dalam. Sosok ini sebesar gunung, melintasi langit, jauh ke dalam awan, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Orang ini adalah Kaisar Mingyue. Bum bum. Segera setelah itu, suara keras yang menghancurkan batu bergetar. Tubuh besar Kaisar Mingyue seperti gunung jatuh dengan keras ke tanah, mengguncang seluruh tanah. Mulutnya menyemburkan darah kental, darah terciprat ke seluruh langit, seperti hujan darah yang tiba-tiba. Dalam kehampaan, berbagai gaya meledak, runtuh, dan menghilang. Gelombang udara yang tak berujung menyebar dan secara bertahap berubah menjadi debu, menghilang di antara dunia yang luas. Ini adalah akhir dari duel. Tempat kejadian tiba-tiba sunyi. Bahkan waktu serasa membeku. Semua orang tercengang saat itu juga. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Mingyue akan dipukul oleh Dimas Wu di saat yang paling genting. Semua wajah orang istana awan ketakutan dan hati mereka panik. Kaisar Mingyue, yang terpukul di tanah, dipukul dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan penuh lubang di jantungnya. Kali ini ia terluka parah, namun pukulan di hatinya lebih hebat lagi. Lah yakin ia akan mampu mengalahkan Dimas Wu dan mengalahkan Dimas Wu sepenuhnya, tapi malah sebaliknya. Setelah berbaring dalam keheningan beberapa saat, Kaisar Mingyue perlahan bangkit dari tanah. Dia menatap Dimas Wu di dalam kehampaan, mengertakkan gigi dan berkata, "Bagus, aku tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhanmu akan begitu menakjubkan. Dalam waktu yang singkat, kamu dapat mendorong Heaven Demon Sword untuk mengerahkan kekuatan yang begitu besar. Pantas saja kamu tidak ingin menghancurkan Heaven Demon Sword." Rencana Kaisar Mingyue adalah membunuh Dimas Wu sebelum dia tumbuh lebih dewasa. Namun laju pertumbuhan Dimas Wu yang melebihi ekspektasi Kaisar Mingyue membuat Kaisar Mingyue lebih berhati-hati dan ingin segera memberantas bencana ini. Dimas Wu berdiri di udara, menatap Kaisar Mingyue dengan dingin, dan berkata tanpa ampun, "Bagaimana denganmu? Kamu ingin aku terus-menerus menghancurkan Heaven Demon Sword? Apakah ini benar-benar hanya karena kamu khawatir itu akan merugikan orang-orang? Atau kamu tahu dirimu sendiri bukan lawan Heaven Demon Sword, jadi ingin meminjam tanganku untuk menyingkirkan batu sandunganmu?" Perkataan Dimas Wu sangat mengejutkan, dan pada dasarnya dia yakin sekarang bahwa Kaisar Mingyue ingin menghancurkan Heaven Demon Sword, hanya karena niat yang tidak dapat diprediksi dan hanya untuk keuntungannya sendiri. Wajah Kaisar Mingyue sedikit berubah. Dia menunjukkan ekspresi yang mengerikan dan berteriak pada Dimas Wu, Jangan sok pintar di sini, apakah kamu benar-benar mengira aku takut pada Heaven Demon Sword? Kamu pikir kamu bisa menjadi tak terkalahkan dengan Heaven Demon Sword? Sekarang aku akan memperlihatkan padamu apa artinya ada orang yang selalu hebat di dunia ini." Di akhir perkataan, Kaisar Mingyue melesat, seperti anak panah yang tajam, membumbung ke langit. Bergegas ke udara, Kaisar Mingyue menghadap Dimas Wu, dan tangannya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya putih meledak di sekujur tubuhnya, dan karakter Sansekerta misterius muncul dengan cepat. Setiap karakter mengandung makna mendalam dari langit. Paksaan yang menakutkan menyapu penonton dalam sekejap, menekan semua orang. Ekspresi wajah Dimas Wu sendiri tidak berubah. Angin sepoi-sepoi, dan tatapan tajam melintas di matanya. Kaisar Mingyue menatap Dimas Wu, dan berteriak dengan kasar, "Matilah." Ketika suara itu keluar, dia membanting tangannya, dan tiba-tiba, cahaya putih terang di sekujur tubuhnya, serta puluhan ribu karakter Sansekerta, seperti belalang yang melintasi perbatasan, membanjiri Dimas Wu. Bum bum bum. Karakter seperti bola meriam kuat yang sama, tanpa henti, bergegas keluar, dengan padat dan keras membombardir Dimas Wu, seolah-olah akan meledakkan Dimas Wu berkeping-keping. Karakter Sansekerta memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, karakter yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan bersama,
dan kekuatannya bahkan lebih kuat dan tak terkalahkan. Serangan seperti itu terlalu mendominasi dan terlalu menakutkan. Jika orang biasa dibombardir dengan ini, mereka akan kewalahan dan jiwa mereka terpencar. Rao adalah lelaki tua beralis putih, juga gemetar dan gemetar. Bahkan pada saat itu ia lupa bahwa Kaisar Mingyue adalah pilar istana awan mereka. Ia hanya diintimidasi oleh Dewa Kaisar Mingyue di langit dan panik. Ekspresi Dimas Wu juga menjadi sedikit lebih serius. Ada kilatan cahaya haus darah di matanya, dan energi hitam samar-samar terpancar. Kaki kanannya tiba-tiba terangkat dan terbanting iagi. Baang! Dimas Wu menghentakkan kakinya, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di bawah kakinya, dan daun teratai mekar dengan cepat. Daun teratai ini bukanlah teratai hijau yang indah, melainkan teratai hitam yang bersinar dengan cahaya hitam. Di daun teratai hitam yang tak berujung dan berlapis, tiba-tiba menggema suara mata air yang panjang dan jernih. Bunyi ini, seperti suara suci dan suara ajaib, memiliki kekuatan untuk menenangkan dunia. Karakter Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya yang diledakkan oleh Kaisar Mingyue telah bersebaran sepenuhnya, tak terkalahkan, dan kekuatan mereka tidak berkurang, tetapi mereka telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, ketika 10.000 karakter ini menghantam daun teratai hitam yang mekar penuh di seluruh Dimas Wu, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Semua serangan karakter terserap oleh daun teratai hitam. Tidak ada gelombang, dan tidak ada efek pada Dimas Wu. Medan perang yang hampa jatuh ke dalam keheningan yang aneh untuk sesaat. Karakter Sansekerta dibuka dengan kekuatan 1000 senjata, tetapi diakhiri dengan keheningan. Mereka datang dengan ganas, namun pada akhirnya mereka semua menghilang tanpa jejak. Bahkan Kaisar Mingyue tertegun, seperti patung, wajahnya kaku, matanya menunjukkan cahaya redup, dan lautan badai muncul di dalam hatinya. "Apa kau kaget?" kata Dimas Wu dingin, dengan guratan ironi kental di sudut mulutnya. Setelah percakapan, dia mengangkat Heaven Demon Sword dan menebas Kaisar Mingyue. Para Heaven Demon Sword menebas, aura pedang cahaya keemasan menembus udara dengan tajam, semua daun teratai berkumpul dan berubah menjadi energi iblis yang mengepul, bersama dengan aura pedang cahaya keemasan, menyerang Kaisar Mingyue. Kekosongan yang luas terkoyak oleh aura pedang, menyeret keluar celah panjang yang sangat besar, dan kekuatan menakutkan menyapu semua tempat, mengejutkan dunia. Kaisar Mingyue tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, wajahnya berkedut dan matanya berbinar-binar, tanpa pikir panjang, dia melipat kedua tangannya, bibirnya bergerak, dan tubuhnya meledak dengan liar. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Mingyue menjadi putih lagi, dan karakter Sansekerta keluar lagi, dan karakter yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan cahaya putih dan berubah menjadi perisai besar. Kemudian, Kaisar Mingyue tiba-tiba mendorong dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, perisai besar, dengan momentum yang luar biasa, menghadapi aura Heaven Demon Sword Dimas Wu. Perisai memancarkan cahaya putih terang, mengembunkan energi penghancur langit, mengungkapkan kekuatan penghancur dunia, dan tak terkalahkan. Saat ini, tanah bergetar. Bumem. Boom. Energi pedang cahaya keemasan terbungkus dalam energi iblis yang mengepul, dan perisai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, bertabrakan dengan kuat, meletuskan suara menggetarkan, kekosongan luas bergetar hebat, dan bumi seolah runtuh. Segera setelah itu, perisai rune membunyikan bel yang memekakkan telinga, dan bel yang keras bergema di seluruh kehampaan, dan bahkan ibih jauh lagi. Hati semua orang yang hadir diguncang oleh suara bel, jiwa mereka juga terguncang, tubuh mereka hampir meledak, dan kepala mereka seakan meledak. Satu demi satu, semuanya sangat tidak nyaman. Dimas Wu dan Kaisar Mingyue di dalam kehampaan adalah yang paling terkena dampaknya. Ketika energi meledak dan bel berbunyi, mereka terkejut dan terbang keluar. Keduanya terpelanting untuk jarak yang jauh sebelum mereka tiba-tiba menstabilkan tubuh mereka dan berdiri tegak di kehampaan. Mereka berdiri mantap, tegap, dan wajah serius, namun pada kenyataannya, mereka mengalami luka yang cukup parah.
Gas pedang cahaya emas dan perisai rune Heaven Demon Sword meledak dan runtuh sebagai dampaknya, dan suara mengerikan itu perlahan menghilang. Tepat kejadian itu akhirnya kembali hening. Namun, hati semua orang masih bergetar hebat, tidak bisa tenang. Wajah setiap orang masih jelek, dan trauma pada tubuh tidak bisa disembuhkan untuk sementara waktu. Dimas Wu dan Kaisar Mingyue saling memandang, dan mata mereka bertabrakan dengan percikan samar. Suasana tegang menyebar tanpa suara. Setelah beberapa saat, Dimas Wu memimpin untuk berbicara, memecah keheningan. Ini adalah apa yang kamu sebut seseorang selain seseorang. Apakah itu semua kekuatanmu? Tidak lebih. Aku tidak berpikir itu hebat. Nada suara Dimas Wu penuh dengan penghinaan. Sombong, teriak Kaisar Mingyue dengan marah. Emosinya benar-benar meluap. Pentagram Taiking. Segera, Kaisar Mingyue meraung tajam, momentumnya meledak, kedua tangannya digenggam Iyagi, bibirnya bergerak cepat. Potongan karakter Sansekerta keluar dari mulutnya dan dituangkan ke dalam kehampaan yang tak berujung. Karakter Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya disusun dalam kehampaan, disatukan menjadi sebuah bentuk, dan diubah menjadi susunan misterius. Ini adalah pentagram Taiking. Keagungan pentagram tidak tertandingi. Saat ini Dimas Wu masih terjaga, namun karena ketenangannya semakin dalam menyadari kengerian dari pentagram Taiking. Telah memiliki pemahaman tertentu tentang pentagram tersebut, atau bisa dikatakan mahir. Pentagram Taiking belum sepenuhnya terbentuk, dan Dimas Wu mengalami krisis yang sangat besar. Begitu pentagram tersebut sepenuhnya terbentuk, Dimas Wu tidak percaya diri untuk melawan. Oleh karena itu, Dimas Wu tidak berani menunda sebentar, memanfaatkan pentagram Taiking yang belum terbentuk sepenuhnya. Tiba-tiba dia mengangkat Heaven Demon Sword dan menghantam pentagram itu. Baang! Ketika Heaven Demon Sword menebas, aura pedang meledak di udara. Dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, itu menghantam pentagram besar yang akan segera terbentuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.